Sahabat Kompas.com, Amerika Serikat mengancam akan memboikot KTT G20 tahun 2022 jika Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri acara tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Rabu 6 April 2022. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga meminta Rusia dikeluarkan dari konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. So President Biden's made it clear, and I certainly agree with him, that it cannot be business as usual for Russia in any of the financial institutions. He's asked that Russia be removed from the G20, yes. And I've made clear to my colleagues in Indonesia that we will not be participating in a number of meetings if the Russians. Presidensi G20 saat ini dipegang oleh Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah KTT tersebut di tengah invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Rusia pun mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT G20 Indonesia di Bali. Di sisi lain, Indonesia tidak mendepak atau membatalkan undangan anggota G20 manapun, termasuk Rusia. Penolakan Amerika Serikat terhadap kedatangan Putin ini merupakan imbas dari langkah Rusia yang saat ini masih melancarkan invasi ke Ukraina. Selain Amerika Serikat, Kanada juga menyatakan bahwa keikutsertaan Rusia akan menyulitkan beberapa negara dan tidak produktif bagi G20. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dirinya akan menemui sejumlah negara anggota G20 di Eropa. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan keluar konflik antara Rusia dan Ukraina. Retno juga mengatakan sebagai presidensi G20, Indonesia ingin berkontribusi memberi masukan dalam penyelesaian masalah Ukraina. Ia pun meyakini bahwa Presiden Joko Widodo memiliki nilai lebih untuk dapat berperan menyelesaikan konflik ini saat Indonesia menjabat sebagai presidensi G20. Sementara itu, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai langkah Menlu untuk menemui sejumlah negara anggota G20 sudah tepat. Menurut dia, jika jalan keluar konflik Rusia-Ukraina tidak kunjung tercapai dan KTT G20 turut terdampak, setidaknya Indonesia telah berupaya mencari solusi. Selain mengapresiasi langkah Menlu, Hikmahanto juga mengatakan bahwa ada 4 solusi yang bisa ditawarkan Indonesia kepada negara anggota G20 lainnya. Pertama, memberi pemahaman kepada negara-negara pro-Amerika Serikat terkait permintaan Rusia.
yakni jaminan bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur. Kedua, meminta negara-negara Eropa untuk membuat jaminan tertulis bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Ketiga, Retno harus bertemu Rusia dengan bekal ini dan meminta Rusia melakukan gencatan senjata. Terakhir, mendatangi dan membujuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar tidak melakukan provokasi ke Rusia dan mengedepankan rakyat. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.